Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutiah. Berita pertama hadir dari Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gelora yang menjadi keynote speaker pada event kolaborasi antara Indonesia Syiar Network bersama Friends for Palestine. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, acara ini mengusung tema Joyful Ramadan dan berlangsung sukses di Garuda Main Hall, ICE BSD City pada Sabtu 8 Februari 2025 lalu. Bertujuan untuk menjadi wadah inspiratif bagi umat muslim dalam mempersiapkan diri secara spiritual, emosional, dan sosial, hadir juga pembicara lainnya, yakni Ustazah Dunia Suaib, Habib Ali Alkaf, Wirda Mansur, Ciki Fauzi, serta figur publik muslim lainnya yang hadir untuk berbagi ilmu dan inspirasi. Jadi ketika saya menyaksikan perjuangan Palestina, saya sudah bekerja mendukung perjuangan mereka ini sejak tahun 90-an. Dan mengikuti bagaimana sejarah perlawanan bangsa Palestina yang terjajah dari waktu ke waktu. Saya mengerti jatuh bangunnya. Saat mereka sedang putus asa, di saat mereka sedang menang, lalu kemudian jatuh lagi, dan mencari jalan lagi untuk menang kembali. Saya mengikuti jalan perjuangan mereka secara detil dan juga terlibat membantu mereka terus menerus, termasuk diantaranya ikut memimpin demo tahun 2014 bersama Pak Prabowo di Bundaran HI. Berita berikutnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah selaku Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mewakili Menteri PKP menyampaikan hasil rekonstruksi anggaran 2025 kepada Komisi 5 DPR RI pada rapat kerja Komisi 5 DPR Republik Indonesia. Terlaksana di Jakarta pada Rabu 12 Februari 2025 lalu, hal tersebut sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Wamen Fahri menjelaskan berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-37-MK.02-2025 telah ditetapkan target efisiensi untuk Kementerian PKP dari Pagu Rp5.274 triliun dilakukan efisiensi menjadi Rp1.613 triliun. Sehari sebelumnya pada tanggal 11 Februari 2025 telah dilaksanakan rapat dengan Ditjen Anggaran dengan hasil masing-masing kementerian atau lembaga melakukan rekonstruksi anggaran dengan nilai efisiensi yang baru ditetapkan Pagu Anggaran Kementerian PKP tahun 2025 Rp3.462 triliun. Fahri juga mengatakan anggaran tersebut akan difokuskan kepada dukungan manajemen, kegiatan padat karya seperti bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di desa, kota, dan pesisir, dan pembangunan rumah susun atau rusun juga rumah khusus atau rusus yang harus dilanjutkan. Berita terakhir, Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia, Profesor Suzy Sudarman mengatakan sikap politik luar negeri Indonesia selama ini dalam isu Palestina tidak merujuk kepada keilmuan. Karena menurutnya pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengusir atau merelokasi warga Gaza dari air mereka seharusnya disikapi serius. Hal itu disampaikannya dalam Gelora Talks yang bertajuk tema Bom Waktu. Trump ingin relokasi warga Gaza Palestina, apa konsekuensinya? Yang ditayangkan pada Rabu 12 Februari 2025 sore, yang juga dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania Merangkap Palestina, Ade Padmo Sarwono, Director Asia Middle East Center for Research and Dialogue Muslim Imron, dan Ketua Pusat Solidaritas Palestina DPP Partai Gelora Tengku Zulkifli Usman. Sangat serius dan kita kurang serius karena
Zamannya Trump serius, tapi kita kurang serius. Iya, domestically tidak ditata sedemikian rupa sehingga jelas regimenya jelas, patterns of coalitionnya jelas, sehingga orang melihat kita sebagai sebuah negara yang ditunjang oleh kecintaan rakyatnya. Ini belum terlihat. Masih banyak rakyat yang tertindas, yang diperlakukan secara semena-mena oleh kalangan yang punya uang dan sebagainya. Ini harus ditata ulang karena sebetulnya kita prinsipnya kan pasal 33 ya. Jadi sebetulnya ada perwujudan keadilan. Saya lebih cenderung pada keadilan karena keadilan itu menciptakan stabilitas ya. Jadi kalau patterns of coalition-nya tidak mengarah pada keadilan, tentunya akan menjadi problematik ke depannya. Kalau kita problematik di dalam negeri, foreign policy kita kacau balau. Karena Kemenlu dipegang oleh platform presiden yang harus selalu disesuaikan lagi dengan perkembangan zaman, dan itu terlalu ribet kalau dipikir dia harus menimbang dalam negerinya bagaimana gitu ya. Agak tabula rasa Indonesia ya. Kita mau kemana nih? Mau menyatakan tegas kepada Donald Trump atau tidak? Lalu menyatakan tegas kita berdiplomasi ke arah kalangan Semit yang saling berantem itu untuk menyatakan let's just focus on one thing. Israel Raya ditiadakan sehingga tidak ada lagi konflik-konflik yang sebetulnya merebut teritori negara-negara lain. Itu kan akan menimbulkan super konflik. Sekian Geloranus pekan ini, saya Beatrice Mutiah mohon pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.